Cara mencegah rambut krus ketika kita smoothing. Nah, ini rambut si opung ini atau si nenek ini, rambutnya itu sudah bekas bleaching, bekas warna dan rambutnya sudah keuban. Nah, teman-teman, di sini kita sangat penting sekali menganalisa ya. Nggak ribet kok untuk mencegah rambut krus itu, nggak ribet. Hanya saja kita perlu memahami dan teknik-teknik dasarnya. Buat kalian yang sudah sering mengerjakan rambut, ketika kalian smoothing ujungnya itu krus atau kayak keriting halus seperti itu. Nah, kalian harus tahu apa sih penyebabnya itu. Yang pertama itu yang kita penting ketahui adalah penyebab. Ketika kita tahu penyebabnya, maka kita akan tahu bagaimana cara mengatasinya. Ini rambut si ibu ini tidak akan jadi krus ketika kita smoothing. Hanya saja butuh teknik ya. Butuh teknik untuk pengerjaan rambut yang keriting seperti ini. Pangkalnya dan sisa smoothingnya masih ada. Ada hal-hal yang penting sekali harus kita pahami. Yang pertama teman-teman, fokuslah ke bagian yang tumbuh. Bagian yang tumbuh yang harus kita fokuskan pengolesan obat step 1. Contohnya seperti ini video ini. Nah, lihat sampai ke mana obat yang harus kita aplikasikan. Mau obat apapun kalian pakai, mau apapun kalian pakai obatnya, kalau kalian salah teknik itu akan tetap jadi rusak. Mau yang mahal kek, mau yang murah kek, mau yang bagus kek, intinya teknik. Ya, pastikan kalian pahami tekniknya dulu. Apakah kalian suka teknik aku atau kalian kira aku tuh bercanda atau tidak? Yang pasti gini teman-teman. Kalau kalian fokus ke teknik yang aku sarankan ini, kalian tidak akan pernah mengalami yang namanya krus. Ya, kalau kalian mengikuti teknikku, kalian tidak akan mengalami namanya rambut krus. Terkecuali rambut krus itu datangnya dari orang lain, barulah terjadi hal-hal yang krus. Nah, intinya teman-teman, tips cara pengaplikasian step 1, fokus ke bagian akar. Yang lurus di skip. Di sini banyak sekali yang pemula-pemula salah total. Nggak apa-apalah kasih yang sensitif sama masker di ujung. Nggak apa-apalah kasihlah maskernya sedikit. Yang penting rambutnya itu lurus. No, itu memang bisa. Tapi itu menurut saya metode lama aku yang udah nggak pernah aku bikin lagi. Karena dulu aku juga seperti itu ketika aku masih pemula. Aku juga seperti itu. Bagian ujungnya aku kasih obat yang sensitif, campur masker. Akhirnya ketika udah krus, udah gosong, yang bingung kita juga. Ya, yang bingung dan yang pusing itu kita juga. Intinya di smoothing itu adalah fokus di bagian rambut yang tumbuh. Untuk sisanya yang masih lurus, mau 1 tahun kek, mau 2 tahun, mau bertahun-tahun, kalau rambutnya itu masih ada bekas obat smoothing, jangan sentuh dengan obat. Itu aja. Terus bagaimana dong Kak Sandra nanti kalau rusak? Justru kalau kalian kasih malah jadi rusak. Contoh kayak rambut si ibu ini, fokus kasih sampai bagian yang ikal. Meskipun hanya berapa senti sisa ujungnya, aku tidak akan kasih. Aku akan tetap skip untuk pengolesan step 1. Ya, skip. Intinya kasihlah sebatas tumbuh. Yang kedua teman-teman, pastikan kalian itu jangan kalau contohnya rambutnya itu benar-benar keras seperti itu 30 sampai 45 menit itu sudah mantap. Ya, jangan terlalu banyak sisir. Ada lagi kesalahan-kesalahannya. Banyak ya, kalau menurutku jangan diulang lagi. Ketika kita udah mengaplikasikan obat step 1, kita tunggu sampai 30 menit baru kita sisir. Kenapa? Saya bukan melarang kalian, tapi itu akan mengakibatkan rambut menjadi lebih kering. Dia nggak jatuh. Bayangkan kalian rambut kan udah dikasih obat step 1 nih. Setelah 15 menit atau 30 menit kita sisir ulang atau smoothing 2 jari namanya. Bayangkan kalian lagi tidur dipaksa bangun. Marah gak? Seperti itu juga rambut itu teman-teman. Nah terus gimana dong Kak Sandra cara mengatasinya? Begitu kalian selesai mengaplikasikan semua obat itu, langsung aja keburu rambut itu belum reaksi banget.
gitu. Karena kalau udah reaksi dia malah ngaret gitu loh. Apalagi rambut bekas cat pirang atau cat hitam. Oh, itu ngaret itu. Iya. Jadi pastikan obat step 1 itu hanya sebatas tumbuh. Selesai diaplikasikan langsung langsung smoothing 2 jari. Ya, maaf ya teman-teman, langsung di smoothing 2 jari. Itu ketika kalian smoothing 2 jari, itu hasil rambutnya itu dia lebih utuh dan tidak akan kayak kering seperti itu ya, tidak akan kembang. Nah, intinya fokus ke bagian pengolesan obat step 1 dulu. Nah, setelah udah kita ke tahap pencucian, itu aku diamkan itu sekitar 30 menit. 30 menit langsung cuci ya teman-teman, bukan 30 menit langsung smoothing 2 jari, enggak. Ada bagian orang-orang juga yang seperti itu. Setelah 30 menit disisir ulang, smoothing ulang lagi, baru dicuci, ditunggu lagi baru dicuci lagi. Kalau saya enggak. Saya orangnya enggak suka ribet, dan saya orangnya kalau bisa kerja itu jangan repot lah. Jangan bikin repot gitu loh. Nah, hasilnya juga kurang bagus seperti itu ya. Tapi kalau kita hanya skip doang bagian yang lurus, kita tidak akan capek. Ketika selesai kita mengaplikasikan step 1, langsung kita sisir 2 jari atau smoothing 2 jari. Itu saya pastikan hasil rambut kalian pasti bagus banget. Ya teman-teman ya. Nah, setelah udah aku bagian samping itu, di bagian depan itu masih banyak cat teman-teman. Tapi kita nggak usah takut lah. Ya, nggak usah takut. Karena kita harus tetap kasih ke mereka edukasi. Harus rajin pakai conditioner. Kalau enggak, nanti rambutnya itu dia bakal luntur. Bahkan kayak apa ya. Kayak ada lah keriting-keriting halusnya. Nah, ini dia pengolesan obatnya hanya sampai di tempat yang tumbuh. Nah, untuk yang lurus itu kita skip ya. Yang lurus kita skip. Kenapa? Karena itu adalah penyebab ketika kita pengolesan obat step 1 kena bagian yang lurus. Coba kalian perhatikan ini. Setelah udah 30 menit kita cuci. Lihat bagian bawah. Dia tidak kurus. Ya teman-teman. Tidak kurus. Hanya saja di depan ada sedikit rambut yang kurus. Itu penyebab karena si ibu baru ngecat rambut. Tapi ketika nanti rambutnya itu digunakan setiap keramas itu conditioner, maka itu akan pulih. Ya, akan pulih. Nah, ingat teman-teman, pastikan bagian yang lurus jangan dikasih obat step 1 ya. Lihat obat, coba ini. Beda kan? Dia sudah setengah lurus. Nah, ini belum kita catok step pertama ya. Beda banget. Nah, buat teman-teman, kalian harus coba teknik ini. Harus benar-benar kalian memahami bagaimana cara pengolesan obat step 1. Nah, ini bagian depannya yang kurus sedikit. Karena itu memang dikasih bleaching sama ibu itu sendiri. Dia kasih sendiri. Bagian belakangnya tidak ada kurus. Ya, ini kita sudah mau dipencatokan. Nah, fokuslah mencatok juga di bagian yang kita kasih obat step 1 tadi. Nah, itu aja kita fokuskan sampai benar-benar matang. Untuk suhu catok saya menggunakan 220. Dengan satu arah, tidak digosok-gosok ya teman-teman ya. Pastikan harus dapat sampai ke pangkal. Sampai pangkal, nanti ketika rambut itu tumbuh dia tidak akan patah-patah. Dia akan tetap utuh. Nah, itu sangat penting kita jaga teman-teman untuk mempertahankan pelanggan-pelanggan kita. Jangan sampai mereka kecewa ke kita ketika kita mengerjakan smoothing rambut. Nah, ini pastikan kita pengolesan obat step 1-nya itu sampai di situ aja kita matangkan. Nah, untuk bagian yang lurus kita sekali lewat. Rambut yang udah lurus itu tidak perlu banyak catok. Mungkin teman-teman bertanya, kok beda banget sih tekniknya Kak Sandra? Iya, karena teknik ini bukan lagi sekali dua kali saya coba, bahkan sudah bertahun-tahun teman-teman. Nah, ketika kita melakukan teknik yang aku ajarkan ini teman-teman, kalian tidak akan kebingungan lagi. Kenapa rambutnya ujungnya gosong? Kenapa rambutnya itu sepertinya bagaimana-bagaimana? Hanya kalian pastikan jangan sampai kena bagian yang lurus. Mau 1 tahun kek itu bekas smoothingnya, mau 6 bulan kek, mau itu 2 tahun, selagi masih ada yang lurus jangan kena obat step 1. Mau sensitif, mau yang normal, dia akan tetap kurus. Ingat ya teman-teman. Ini saya serius ini, jujur saya katakan sama kalian. Karena apa? Banyak sekali saya lihat rambut yang udah kurus, yang udah hancur. Itu bukan karena obatnya yang salah, tapi kita yang salah.
Nah, ini setelah udah selesai step 2. Teman-teman maaf ya, step 2-nya kita menggunakan yang yang NR warna biru ya. Itu memang bagus untuk rambut rusak. Rambut itu langsung layu dia rambutnya. Ya, NR yang dari pokoknya NR lah, step 2 NR ya. Nah, jadi coba kalian perhatikan ini step 2-nya. Bagian yang depannya memang kelihatan lebih kurus, tapi nggak parah-parah banget. Tapi karena kita sudah mengedukasi, setidaknya dikasih conditioner setiap keramas. Nah, bagaimana teman-teman? Paham sampai di sini? Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa ya buat teman-teman wajib di-subscribe supaya kalian itu tidak ketinggalan dengan info-info terbaru dari Sandra Salon. Coba kalian perhatikan, mau rambutnya itu bekas bleaching, mau nggak bekas bleaching, cukup dengan begitu saja kalian tidak akan merasa gagal. Nah, kalau contohnya dia masih kembali, berarti itu kurang catok teman-teman ya. Kembali ke rambut semula itu kurang catok. Ini coba kalian lihat. Tidak ada yang namanya krus di bagian yang ini, hanya saja di depannya karena itu memang bagian rambutnya baru aja dicat. Kemarin sebelum ibu ini datang ke aku, dia udah datang smoothing, tapi karena masih entah beberapa hari dia cat, saya tidak mau. Dan akhirnya datang lagi teman-teman ya. Di sini saya sudah pencatokan step 2 ya. Aman dan tentram. Hanya saja kalaupun dia bekas warna, walaupun dia bekas ini, kalau helai rambutnya itu besar-besar, tetaplah gunakan yang resistan. Karena apa? Kalau yang normal, yang sensitif, dia kurang mateng menurutku ya, kurang pas gitu. Kadang-kadang masih mau dia gagal. Kita capek nyatok keras rambut itu gitu. Pastikan teman-teman, ketika kalian pengolesan obat, kalian perhatikan rambutnya besar enggak, halus enggak, itu saja. Kalau rambutnya itu besar-besar atau kasar, kalian kasihlah yang resistan. Mau diwarna kayak tetaplah itu ya. Karena itu memang buat teman-teman, walaupun dia diwarna, dia akan tetap keras ya. Apalagi kalau rambutnya itu keriting besar-besar seperti itu. Tapi tergantung kalian ya, tergantung kenyamanan kalian. Sampai mana kalian mau dan sampai mana kalian suka. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Terus semangat, terus berkarya. Jangan lupa ya di-subscribe ya. Selain kali teman-teman boleh komen di bawah kalau kurang info atau mau tahu tekniknya. Saya siap menjadi solusi buat kalian semuanya. Pastikan kita menjadi sahabat. Nah, kalau saya lambat respon, saya harap teman-teman juga harus maklum ya. Terima kasih buat kalian semuanya. Sukses buat kalian, terus berjuang, terus berkarya. Ini dia hasilnya teman-teman ya. Oke, pastikan kalian juga bisa ya, yang baik yang pemula, baik yang kalian pernah gagal, semuanya pasti bisa selagi kita masih mau terus belajar dan belajar ya. Jangan menyerah, terus semangat. Oke teman-teman, sarangnya buat kalian semuanya. Bye bye.